Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan ke-18. Dan dalam pembahasan ke-18 kita sedang belajar tentang kerajaan Allah dan Yohanes Pembaptis. Mungkin saudara berkata, apa hubungannya? Ini menarik. Karena satu kali Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan Yohanes Pembaptis. Buka Alkitab kita sama-sama, klik. Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 29, Yesus dan Yohanes Pembaptis, judul perikopnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, pertanyaan saya, kabar apa yang dia dengar? Dia dengar kabar Yesus masuk pintu kota Nain dan dia ketemu ibu janda yang anak laki-laki satu-satunya mati. Dia bukan koma, tapi udah titik. Udah mati, saudara-saudara. Dan ibu ini tidak mengharapkan sesuatu. Is dead. Udah mati. It's so strange. Kalau dia bilang sama Yesus, tolong anakku. She is just crying. Dia cuma bisa nangis. Dan ini gambaran hidup kita. Kadang-kadang we don't know what to do, we just cry. Kita juga nggak tahu apa yang kita harapkan. Dia nangis bukan karena dia mengharapkan sesuatu. Dia nangis karena all of her hope is gone. Dia menangis bukan karena dia mengharapkan sesuatu. Dia menangis karena semua harapannya sudah hilang. Kenapa sudah hilang? Dia ibu janda. Dia cuma punya anak laki-laki satu-satunya. Mati. Wajar sekali kalau dia menangis. Bu. Kadang-kala waktu ibu menangis, ibu harapkan semua orang ngerti ibu. Pak. Kadang-kala waktu bapak jengkel, bapak putus asa, bapak tertekan, bapak harapkan semua orang ngerti bapak. Adik-adik muda, kadang-kala waktu kita putus asa, kita kecewa, kita tertekan karena berbagai kehidupan, kita mau semua orang mengerti kita. Tapi dengan kita dimengerti, kita tetap tidak mendapat jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya, meskipun saya dimengerti, saya nggak akan dapat jalan keluar. Ada banyak orang terlibat LGBT dan mengharapkan semua orang ngerti. Saya juga nggak mau jadi LGBT pendeta, tapi kalau takdir saya begini mau diapain? Saya juga nggak mau kawin cerai pendeta, tapi kalau takdir saya begini mau diapain? Saya juga gak mau pakai narkoba, tapi kalau takdir saya begini mau diapain? Kita kadang-kala marah, kita kadang-kala kecewa karena kita harapkan orang mengerti. Tapi tahukah saudara, dengan kita dimengerti belum tentu kita dapat jalan keluar. Amin. Seandainya Yesus tatap ibu itu dan bilang, kasihan. Pertanyaan saya, ibu itu dapat jalan keluar nggak? Tiba-tiba Yesus mengucapkan sesuatu yang aneh. Yesus bilang, ibu, jangan menangis. Untung dia bukan orang Batak. Kalau ibu itu Batak, habis Yesus. Si babami, yang artinya sekali di udara tetap di udara. Ya. Kalau ibu itu Manado, ayah, So pernah dengar tante-tante Manado marah? Om berangkat ke pasar, pulang pasar tante masih marah. Oh, kalau sampai itu tante Manado, ayah mama. Pas Yesus bilang, ibu jangan menangis, ngana ini masih muda, ngana belum tahu, tapi perasaan ngana ini aja bilang jangan menangis, oh kenapa kelap ngana. Oh habis saudara.
Yesus mengucapkan sesuatu yang sepertinya nggak mengerti ibu ini. Kalau ibu itu boleh ngomong, mungkin ibu akan berkata, "Who are you to tell me not to cry? You don't know what's happening. Siapa kamu sampai kamu bilang saya nggak boleh menangis? Kamu nggak tahu apa yang terjadi menimpa hidup saya." Jadi Yesus mengerti bahwa ibu ini nggak mungkin akan meresponi apapun kalimatnya. Dia datangi pengusung mayat dan dia berkata, "Berhenti, letakkan anak itu di bawah." Saya percaya pengusung mayat berusaha menjelaskan. He is not sick. He is dead. Dia bukan sakit, dia sudah mati. Tapi Yesus bilang, "Letakkan." Tiba-tiba Yesus bilang, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan waktu Yesus ngomong begitu, saya percaya banyak orang bilang, "Shh, udah mati." Mungkin Petrus juga bilang, guru, mati. Petrus mungkin takut. Saya percaya Petrus kabur agak jauh sedikit. Dia takut orang bilang, "Hei, gurumu sudah kepukul di otak kah?" Semua orang bilang, "What's going on?" Apa yang dia sedang bilang? Dia sedang ngomong sama orang mati. Is he crazy? Dia udah gila kah? Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Anak muda itu bangkit. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Saya percaya berita itu tersebar kemana-mana. Termasuk didengar oleh Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Yohanes Pembaptis yang sudah kecewa. If he is the Messiah, if he is God, why should I'm here? Ada banyak orang punya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala nggak ada jawabannya. Dan dalam hidup ini selalu saya katakan, nggak perlu kita tanyakan why. Anak Tuhan mentalitasnya, I pray, I believe. Saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. I don't know what is your question now. Saya nggak tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang sedang ada dalam benak saudara. Tapi yang saya tahu satu, Tuhan itu baik. Sama-sama bilang, yang saya tahu Tuhan itu baik. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya setia. Sama-sama bilang, Tuhan saya tidak pernah mengecewakan. Waktu saya tahu Tuhan saya baik, Tuhan saya setia, Tuhan saya tidak pernah mengecewakan. Apapun yang terjadi, kalaupun air mata harus mengalir, saya hapus air mata, saya tersenyum dan bilang, tidak pernah orang yang berharap kepada Tuhan dikecewakan. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yohanes yang sedang kecewa, Yohanes yang sedang gelisah, tiba-tiba Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu, bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Dia dengar dari murid-muridnya. Ia memanggil 2 orang dari antaranya, dari antara murid-muridnya. Dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Sama-sama bilang sama saya, Yohanes bingung. Sama-sama bilang sama saya, Yohanes bingung. Iblis paling senang orang percaya bingung. Salah satu cara kerja iblis adalah membuat orang percaya bingung. Dia lihat suaminya, dia pikir ini benar gak ya dari Tuhan. Dia lihat istrinya, ini benar gak ya dari Tuhan. Anak Tuhan gak usah bingung. Anak Tuhan jalan terus sampai kita melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Orang bingunglah yang suka mengambil keputusan-keputusan salah dalam hidupnya. Orang bingunglah yang seringkali mengambil keputusan-keputusan bodoh dalam hidupnya. Kalau iblis gak bisa buat kita meninggalkan Tuhan, iblis buat kita hidup dalam kebingungan. Dan hari ini saya mau bilang, kalau engkau sedang bingung, jangan ikuti kebingunganmu.
Kalau engkau sedang bingung, tolak setan, kan itu setan yang bikin kebingungan. Yang bikin kebingungan siapa? Kalau ngomong setan jangan lembut-lembut gitu. Setan, jangan. Siapa yang bikin kebingungan? Setan. Agak marah sedikit gitu. Jangan setan. Sampai senyum-senyum, setan. Setannya bikin gemes banget sama kamu. Siapa yang bikin kebingungan? Setan. Lawan iblis, maka iblis akan lari. Kenapa dia panggil 2 orang muridnya? Karena dia bingung. Engkau akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkau akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pertanyaan saya, Yesus jawab nggak? Hello? Yesus jawab nggak? Orang tanya nggak disegera jawab. Yesus jawab nggak? Yang pasti Yesus tidak menjawab seperti yang mereka harapkan. Jangan pernah atur Tuhan. Biarkan dirimu siap diatur oleh Tuhan. Amin. Kadangkala kita maunya Tuhan atur semua seperti yang kita mau. Thank God. Tuhan tidak mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang saya mau. Dia bukan Tuhan yang bisa saya atur. Sebab dia Tuhan yang harusnya atur hidup saya. Yang setuju sama saya angkat tangan dan bilang saya siap diatur oleh Tuhan. Sama-sama bilang saya siap diatur oleh Tuhan. Saudara di rumah ketika live chat saudara, saya siap diatur oleh Tuhan. Tahun ini akan menjadi tahun yang menyedihkan. Kalau kita hanya sibuk mau atur apa yang Tuhan harus kerjakan. Tapi tahun ini akan menjadi tahun kedahsyatan. Kalau kita siap diatur oleh Tuhan. Tidak semua yang kita mau bisa jadi. Tapi yang semua Tuhan rencanakan akan dinyatakan dalam kemuliaan-Nya. Berikan tepuk tangan buat kita. Lalu lihat apa yang terjadi. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan. Dan dari roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Mereka bertanya, apakah engkau yang harus kami tunggu atau orang lain? Cukup jawab aja yes or no. Yes. Kamu cukup menantikan aku, gak usah yang lain. Tapi tiba-tiba Yesus bilang apa? Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yohanes nanyanya simpel. Kok dijawabnya rumit? Jawaban saya, my Jesus is not man of words. He is man of action. Yesus bukan Tuhan yang hanya berkata-kata. Tapi dia Tuhan yang membuktikan firman-Nya ya dan amin. Dengan lain kata, Yesus mau bilang sama Yohanes, if you know the word of God, if you know the promises of God, if you know the prophecy about Messiah, kalau kamu tahu firman, kalau kamu tahu janji Tuhan, kalau kamu tahu nubuatan tentang Sang Juru Selamat, tentang Mesias, kamu gak usah lagi pakai perasaan. Sama-sama bilang sama saya, bukan perasaan yang menentukan, tapi firman Allah. Kita banyak masalah karena banyak berurusan dengan perasaan. Saya mau jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center menyadari perasaan gak penting. Kadang-kadang kita masih rasa-rasa penyakit saya belum sembuh. Tapi firman Allah bilang sesuai imanmu jadi padamu. Amin. Kadang-kadang kita merasa persoalan kita belum selesai.
Tapi firman Allah bilang, berserulah kepadaku maka aku akan menyaut kepadamu. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh hidup dengan perasaan. Saya harus hidup dengan iman. Bangun pagi, jangan ucapkan apa yang kau alami, apa yang kau rasakan. Tapi bangun pagi, ucapkan apa yang kau yakini Tuhan sudah sediakan bagimu. Bangun pagi bilang, hari ini hari berkat. Hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan. Hari ini hari saya melihat berkat Tuhan dinyatakan. Hari ini promosi Tuhan atas hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Biarin orang bilang gila kek, biarin orang bilang wah glow itu aneh, biarin. Tapi Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Amin. Saudara-saudara yang di rumah, ketik live chat saudara. Saya tidak hidup dengan perasaan, saya hidup dengan iman. Sama-sama bilang sama saya tidak hidup dengan perasaan, saya hidup dengan iman. Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dengan lain kata, Yesus bilang kalau kamu cuma pakai perasaan, ujung-ujungnya kecewa. Kenapa banyak istri kecewa sama suaminya? Karena pakai perasaan. Kenapa banyak suami capek, lelah, kecewa sama istrinya? Karena pakai perasaan. Kenapa banyak orang di pelayanan mundur? Kenapa banyak orang di pelayanan kecewa? Kenapa banyak orang di pelayanan merasa lelah, merasa capek? Karena pakai perasaan. Saya udah capek-capek pelayanan. Orang pelayanan kerasukan setan semua. Ngecewain saya. Bacotnya bacot ember semua. Saya sakit hati. Yang kau layani kan Tuhan. Amin. Yang kau layani adalah Tuhan. Orang mau ngomongin berkatmu malah berkelimpahan. Orang mau fitnah saudara, orang mau jahatin saudara. Karena pada dasarnya setan gak suka saya melayani Tuhan. Sama-sama bilang setan gak suka saya melayani Tuhan. Tugas saya dalam pelayanan cuma satu. Mentaati apa yang Tuhan suruh dalam hidup saya. Selama saya mengerjakan apa yang Tuhan suruh di tengah badai bagaimanapun, saya tahu pemeliharaan Tuhan sempurna dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Catat Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Amin. Artinya mau apapun yang terjadi, orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah orang yang tidak kecewa. Meskipun ada tantangan. Amin. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara dengan orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan, anginkan kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah di tempatnya di istana raja. Karena memang Yohanes seringkali melayani di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Artinya Yesus menjelaskan, I am the Messiah. I'm not just a prophet. Makanya dijelaskan di sini. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Alkitab sudah bilang Yohanes adalah suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tapi dia bukan hidup dengan iman, dia kemudian pakai perasaan. Sehebat apapun panggilan orang, perhatikan baik. Sehebat apapun panggilan orang, sehebat apapun karunia orang, sehebat apapun talenta orang, tapi kalau dia hidup dengan perasaan, ujungnya gak kemana-mana. Tapi sekecil dan sesederhana apapun panggilan seseorang, sesederhana apapun talenta seseorang,
Sekecil, sesederhana apapun karunia seseorang. Tapi kalau dia jalan dengan iman, Tuhan tambahkan berlipat kali ganda. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan kecil hati karena kau tidak punya panggilan sebombastis orang lain. Jangan kecil hati hanya karena kau merasa aku tidak dipercayakan Tuhan karunia yang seperti orang lain miliki. Jangan pernah kecil hati hanya karena merasa saya nggak punya banyak talenta seperti yang orang punya. Tapi Alkitab taruh kuncinya. Kalau kita setia dalam perkara kecil, artinya kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut, kita tidak cepat kecewa. Tapi kita yakini kuasa Tuhan. Tuhan akan menambahkan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena tentang dia ada tertulis. Lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sebetulnya dia punya panggilan yang bombastis. Dia punya karunia yang luar biasa. Dia punya talenta yang dahsyat. Tetapi karena dijalani dengan perasaan dia nggak kemana-mana. Lihat selanjutnya. Aku berkata kepadamu. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Tidak ada apa? Seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Artinya Yesus bilang. John have a great calling. John have a great talent. John have a great gift. Dia punya panggilan yang hebat. Dia punya talenta yang hebat. Dia punya karunia yang hebat. Namun the smallest, yang terkecil dalam kerajaan Allah, dikatakan apa? Lebih besar daripada. Jadi Yesus sedang mau menggambarkan kebesaran panggilan, kebesaran karunia, kedahsyatan talenta. Tanpa dibarengin kesetiaan sampai akhir. Tanpa dibarengi dengan iman yang konsisten. Tidak berarti banyak. Karena Yesus sendiri bilang. Orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang boleh selamatnya. Engkau boleh hebat. Tapi kalau engkau tidak setia, tidak ada. Sama-sama bilang tidak ada artinya. Tetapi ini yang saya percaya. Makin kau dipercayakan banyak, makin kau setia, makin kau takut akan Tuhan, makin kau hidup dalam iman, makin Tuhan tambah-tambahkan dengan anugerahnya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya Alkitab bilang, jangan bersuka cita karena setan-setan takluk kepadamu. Jangan bersuka cita karena hal-hal hebat, dahsyat, bombastis terjadi dalam hidupmu. Tapi bersukacitalah jika namamu ada terdaftar di sorga. Artinya kau bertahan. Artinya kau setia. Artinya kau mempertahankan imanmu. Karena Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Ayat 29 bilang. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya. Termasuk para pemungut cukai. Mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Makanya saya simpulkan begini. Ada rahasia indah yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Apa rahasia indah yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah? Bahwa yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes. Orang melihat kedahsyatan panggilan. Orang melihat kehebatan karunia. Orang melihat keluar biasaan talenta dalam diri seseorang. Tapi Tuhan memperhatikan apa? Iman dan kesetiaan. Kadangkala kita kagum. Wih, orang itu dipanggil Tuhan petir sambar menyambar. Wah.
Orang itu dipanggil Tuhan dengan panggilan yang hebat. 40 tahun saya ada di dunia pelayanan. Saya jumpai banyak orang yang punya panggilan hebat tapi hari ini hilang di ladang Tuhan. Saya jumpai orang-orang yang karunianya luar biasa tapi hilang dalam ladang Tuhan. Saya jumpai orang-orang yang talentanya keren tapi hari-hari ini hilang dari ladang Tuhan. Tapi sebaliknya saya jumpai orang-orang sederhana. Tidak ada panggilan hebat. Tidak ada karunia hebat. Tidak ada talenta hebat. Tapi setia sampai akhir. Dan berkat Tuhan luar biasa dicurahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena itu rahasia kerajaan Allah. Bahkan yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yang Kristus katakan. Di antara wanita yang melahirkan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sama-sama bilang sama saya iman dan kesetiaan. Klik. Saya coba simpulkan. Siapa yang kata Alkitab terkecil dalam kerajaan sorga? Yang pertama saya pelajari. Orang yang menghargai anugerah. Sama-sama bilang sama saya menghargai anugerah. Kenapa Yohanes kecewa? Karena dia udah mulai ragu. Kenapa dia mulai ragu? Saya khawatir. Dia tidak lagi menghargai anugerah. Bukankah dia orang pertama yang berkata, dia yang lebih besar, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia tidak bisa mempertahankan anugerah itu. Dia mulai meragukannya, dia mulai kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena penderitaan yang bertubi-tubi. Ini yang saya mau setiap jemaat sadari. Penderitaan, tantangan, kepahitan yang kita lewati. Tidak boleh merubah keyakinan kita akan anugerah. Lumayan ada satu orang yang bilang anugerah. Amin. Tantangan, penderitaan, hal-hal yang menyakitkan tidak boleh merubah pandangan kita tentang anugerah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kepalkan tangan kanan saudara sama-sama bilang, saya menerima anugerah. Karena kita menerima anugerah, mau badai sebesar apapun kita pasti lewati. Sama-sama bilang, saya pasti lewati. Apapun yang terjadi jangan lihat besarnya angin. Tapi sadari besarnya anugerah. Kitalah orang-orang yang bisa bersuka cita. Kitalah orang-orang yang bisa bersyukur. Kitalah orang-orang yang bisa setia. Kita adalah orang-orang yang bisa beriman. Kenapa? Karena kita percaya anugerah. Waktu kita gak mampu, God will take care of you. Jangan pernah berkata, saya udah gak sanggup. Kesanggupan sudah gak penting. Karena yang paling penting kesadaran akan anugerah. Waktu kesadaran akan anugerah, Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada karena anugerahnya. Tuhan tidak mencari orang-orang besar, tapi Tuhan mencari orang-orang biasa yang menyadari anugerah Tuhan besar dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, siapa yang terkecil? Orang yang menjadikan kesetiaan sebagai pola hidup. Saudaraku, Yohanes Pembaptis waktu dihadapkan dengan badai itu, dia mulai ragu. Dia mulai bimbang. Dia mulai utus 2 orang muridnya. Coba tanyakan. Jangan sampai aku mati di penjara ini. Tetapi kemudian aku salah dalam iman. Pertanyaan Yohanes tidak dijawab oleh Yesus. Yesus hanya bilang, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, beritakan pada Yohanes. Tinggal terserah dia sekarang, mau setia atau tidak. Akhir hidup Yohanes, kepalanya dipenggal,
dan ditaruh pada sebuah talam. Tetapi dia tidak goyah lagi. Anak-anak Tuhan, harganya pada kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, harganya pada kesetiaan. Anak-anak Tuhan, harganya bukan pada berkatnya. Buat apa kalau engkau diberkati tapi engkau tidak setia? Anak-anak Tuhan bukan ada pada karunia-Nya. Buat apa karuniamu hebat kalau engkau tidak setia? Ciri anak Tuhan setia. Kalau dia di gereja, dia di gereja setia. Kalau dia jadi istri, dia jadi istri yang setia. Kalau dia jadi suami, dia jadi suami yang setia. Kalau dia bekerja dimanapun, dia bekerja dengan setia. Yang pertama, anak Tuhan tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Sama-sama bilang anak Tuhan tidak pernah menjadi pengkhianat. Tanya sebelah saudara, pernah berkhianat? Bilang sama sebelah saudara, dikhianati sering. Nah, jadi kalau anak Tuhan dikhianati, itu adalah awal berkat tercurah dalam hidupnya. Gak usah menangis kalau kau dikhianati. Gak perlu cari saya lalu bilang pendeta saya dikhianatin orang. Karena kalau saudara datang menangis pada saya dan bilang saya dikhianati orang, saya cuma pegang tangan saudara, selamat. Sebentar lagi ada berkat besar dicurahkan dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan. Wah, haleluya. Ini yang semangat-semangat yang biasa dikhianati ini. Haleluya. Anak Tuhan tidak pernah berkhianat dan anak Tuhan tidak bersikap munafik. Anak Tuhan biasa aja. Karena dasar ciri anak Tuhan adalah setia. Yang ketiga, siapa yang disebut terkecil dalam kerajaan Allah? Orang yang menghargai anugerah. Dia sadar bukan karena kuat, gagah dan hebat dia, tapi anugerah. Yang kedua, orang yang menjadikan kesetiaan sebagai pola hidup. Bukan kehebatan yang paling penting, tapi kesetiaan. Dan yang ketiga, siapa yang terkecil? Adalah orang yang mengarahkan selalu pada hal yang membangun serta menjadi berkat. Yohanes menjumpai banyak hal yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa, yang membangun, yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi yang dia pilih tempatkan dalam pikirannya justru hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Itu sebabnya Yesus tidak menjawab pertanyaan dari Yohanes. Dia tidak bilang udah tenanglah, sabarlah, nanti semua Tuhan. No. Dia bilang sama murid-murid yang bertanya itu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan, beritahukan. Tujuannya supaya apa? Arahkan pandanganmu bukan selalu pada hal-hal negatif. Arahkan pandanganmu bukan selalu pada hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Hidup tergantung keputusan kita. Hidup tergantung apa? Hidup tergantung apa? Keputusan kita. Kita mau lihat hal-hal yang menyakitkan? Atau kita mau lihat karunia Allah? Yesus gak mau bertanya. Yesus gak mau menjawab pertanyaan dari Yohanes Pembaptis. Sebab kalau sekali dia jawab pertanyaan, gak lama kemudian murid-muridnya balik lagi dan bilang, kalau betul engkau, kenapa kau tidak bela? Kenapa kau biarkan masalah? Kenapa kau biarkan persoalan? Yang Yesus mau Yohanes Pembaptis change his mind. Bukan masalahmu yang harus berubah, pikiranmu yang harus berubah. Amin kayak apa kayak kalau pendeta khotbah. Bukan nasibmu yang harus berubah. Bukan istrimu yang harus berubah, bukan suamimu yang harus berubah, pikiranmu yang harus berubah. Sama-sama bilang pikiran saya yang harus berubah. Yang harus saya pikirkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, siapa yang terkecil? Orang yang bergantung penuh pada kuasa Roh Kudus. Yohanes Pembaptis bergantung penuh pada logikanya.
Dia mulai dengan roh. Di awal-awal pelayanan sungguh dahsyat. Bahkan ketika salah seorang murid datang kepada dan berkata, "Guru, orang yang kau baptis dulu sekarang juga membaptis orang bahkan lebih besar." Dia bilang apa? "Aku harus makin berkurang supaya dia semakin besar." Tapi lama-lama dia mulai kehilangan kedekatan dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga akhirnya dia menjadi kecewa. Kita kecewa bukan karena keadaan kita parah. Kita kecewa karena kita mulai terpisah dari tuntunan Roh Kudus. Kalau sudah tanya sama saya, "Oh, jangan menghakimi orang kayak begitu." Loh, kan Alkitab bilang Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus adalah penghibur. Jadi kalau di hati kita udah mulai ada kepahitan, di hati kita mulai ada kecewa, berarti kita mulai kehilangan kedekatan dengan Roh Kudus. Maka saya catat, siapa yang terkecil? 1, orang yang menghargai anugerah. 2, orang yang menjadikan kesetiaan sebagai pola hidup. 3, orang yang mengarahkan selalu pada hal-hal yang membangun serta menjadi berkat. Bukan logikanya, bukan pikirannya, bukan kemauannya, tapi pokoknya apa yang menjadi berkat. Dan yang keempat, orang yang bergantung penuh pada kuasa Roh Kudus. Dia menyadari dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa apa-apa. Kemampuannya adalah karena tuntunan Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yang terakhir saya pelajari. Ada 3 hal yang saya mau bagi kita bisa menjadi yang terkecil di kerajaan sorga. Pertama, jika kita mau dikendalikan oleh firman. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang, "Saya harus dikendalikan firman." Makanya di gereja ini saya dorong setiap jemaat. Read the Bible, read the Bible, read the Bible, read the Bible. Di gereja ini saya selalu dorong jemaat baca Alkitab. Ngerti atau nggak ngerti nomor 2, tapi baca dulu. Makin kita baca, makin kita baca, makin kita baca, lama-lama Roh Kudus akan mengurapi kita, kita menjadi semakin mengerti. Orang nonton film Korea aja dari nggak ngerti jadi ngerti. Ya. Saudara-saudara, gara-gara orang ribut, mulai nonton, apa sih itu? Mulai nonton, lama, oh ini mertuanya, begitu juga Alkitab. Makin kita baca, makin kita pelajari, makin kita melihat keindahan di dalamnya. Haleluya, amin. Sama-sama bilang sama saya mau dikendalikan firman. Karena kalau kita dikendalikan perasaan, aduh kecewa terus saudara. Yang kedua, kita bisa menjadi terkecil di kerajaan sorga jika kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, diri kita nggak akan pernah puas. Karena kadang-kala kita nggak tahu apa yang kita mau. Kan ada ibu-ibu yang kepala batu, nggak semua sih, adalah 1-2. Yang jam sekarang nggak ada itu, nanti yang ibadah-ibadah nanti itu ada tuh, gitu. Iya. Yang di Kelapa Gading sama di itu, di Karawaci itu. Orang di Tamres semua luar biasa ini. Gitu. Haleluya. Daripada nanti saya viral lagi, ada yang tuntut lagi, repot lagi saya tuh. Ya tuh, mendingan saya puji-puji saudara lah ya tuh. Nanti juga sama saya di Kelapa Gading, saya bilang tuh yang di Tamres kan gitu kan ya kan. Nah gitu, jadi kalau Kelapa Gading mau tutup saya bilang gak bisa, kan Tamres gitu. Tamres mau tutup kan Kelapa Gading. Itu. Ada istri-istri yang kepala batu. Suaminya supaya gak pusing, istrinya minta apa aja, dia bilang iya. Oke. Lama-lama istrinya marah. Kamu itu buat apa saya punya suami kayak kamu, apa-apa oke. Saya ikutin kamu marah, saya nggak ikutin kamu marah. Jadi kamu maunya apa? Ya itu dia, saya nggak tahu apa yang saya mau, darah Yesus. Makanya selalu saya yakini, kita tidak perlu mementingkan kepentingan diri kita sendiri.
Karena Alkitab bilang waktu kita cari kerajaan Allah serta kebenarannya, di situ semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita bisa menjadi yang terkecil di kerajaan sorga. Satu, jika kita mau dikendalikan firman. Jika kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, jika kita tidak menjadi kecewa dan tidak menolak Kristus. Apa saja dalam hidup ini iblis mau pakai kesempatan untuk kita menjadi kecewa. Karena orang-orang kecewa adalah orang-orang yang tidak waras. Pendeta ini. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang kecewa menjadi orang-orang yang tidak waras. Orang-orang kecewalah yang kemudian bisa jadi LGBT. Orang-orang kecewalah yang akhirnya bisa bercerai. Orang-orang kecewalah yang bisa mundur dari gereja. Orang-orang kecewalah yang kemudian bisa lari ke narkoba. Tapi hari ini saya mau bilang, kecewa tidak pernah menghancurkan apapun lebih parah separah menghancurkan diri sendiri. Kecewa tidak pernah merusak apapun lebih parah kecuali merusak diri sendiri. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh kecewa. Tuhan punya rancangan yang indah buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.